Halo semuanya, perkenalkan saya Stefanus Soekarno Samosir dengan NIM 0603 118232 8003. Dalam video kali ini, saya akan membahas UMKM lokal yang membangun ekonomi Indonesia. Let's move on to the video. Pernah gak sih kamu sadar kalau setiap pagi ada jutaan orang di Indonesia yang bangun lebih cepat dari matahari, tetapi bukan untuk mengejar mimpi besar, namun hanya untuk bertahan hidup untuk sehari-hari. Mereka bukan bos perusahaan besar, mereka adalah pelaku usaha kecil atau UMKM di sekitar kita. Penjual gorengan, pedagang pasar, tukang jahit, barista di kedai kopi kecil. Mereka bukan headline berita, tapi mereka lah denyut nadi ekonomi bangsa ini. UMKM bukan cuma tentang bisnis, tetapi tentang keberlangsungan hidup masyarakat kecil dan di sawah letak sejati dari pembangunan ekonomi. Tapi kenyataannya, perjuangan mereka seringkali tidak mudah. Banyak UMKM yang masih tertinggal bukan karena malas, tapi karena mereka tidak punya akses seperti pelaku perusahaan besar. Di lingkungan saya misalnya, ada penjual makanan rumahan yang produknya enak banget, tapi usahanya nggak berkembang karena dia nggak punya tahu cara promosi lewat internet. Ada juga pengrajin yang kreatif, tidak punya modal untuk beli alat yang lebih baik, sehingga perusahaannya tertinggal. Dan banyak di antara mereka tidak terdaftar secara resmi, sehingga tidak bisa mengakses bantuan atau pinjaman usaha. Akibatnya, ekonomi di tingkat bawah jalan di tempat sementara kota besar terus bertumbuh. Inilah yang disebut oleh para ahli ekonomi pembangunan sebagai ketimpangan struktural. Kalau kita lihat dari sisi teori, ekonomi pembangunan bukan cuma soal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga soal pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan tanpa pemerataan bisa menciptakan apa yang disebut sebagai growth without development. Tumbuh di angka, tapi stagnan dalam kesejahteraan. Data dari BPS menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Tapi ironinya, banyak dari mereka yang masih kesulitan bersaing karena keterbatasan akses keuangan atau financial inclusion rendah, minim literasi digital, infrastruktur yang tidak merata, rendahnya produktivitas dan inovasi. Masalah ini membuat pembangunan ekonomi di daerah tertinggal tidak bergerak secepat di kota besar. Secara teori ini masuk dalam konsep dualism model, di mana ada dua sektor ekonomi, sektor modern yang berkembang pesat dan sektor tradisional yang tertinggal. Kalau tidak diatasi, ketimpangan ini bisa menciptakan lingkaran kemiskinan, atau yang kita sebut vicious cycle of poverty, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya investasi, lalu kembali menghasilkan kemiskinan yang lebih baru. Maka dari itu, pembangunan ekonomi harus berpihak pada masyarakat kecil, dengan fokus pada pemberdayaan lokal, dan bukan hanya pada investasi besar. Karena ketika suatu pelaku UMKM berhasil berkembang, efeknya bisa berantai, seperti meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah. Lalu, apa sih solusi dan inovasi yang bisa kita berikan? Yaitu yang pertama, dari sisi pemerintah, perlu ada kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Misalnya, memperluas akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah, mempercepat digitalisasi, koperasi, dan memperkuat infrastruktur desa agar distribusi produk lebih mudah. Selain itu, program seperti Bangga Buatan Indonesia perlu disertai pendampingan nyata, bukan sekedar kampanye. Dan kedua, dari sisi pendidikan dan kampus, mahasiswa dan dosen bisa turun langsung ke lapangan membantu UMKM, bukan hanya dalam bentuk KKN formal saja, tapi sebagai bagian dari sociopreneurship project. Misalnya, mahasiswa ekonomi bisa membantu membuat pengumpulan digital, mahasiswa desain bisa membantu pesanan produk dan kemasan produk, mahasiswa komunikasi bisa promosi online. Dengan begitu, kampus bukan hanya sekedar tempat belajar teori, tapi juga wadah penerapan pembangunan nyata. Ketiga, dari sisi masyarakat, kita sering lupa perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal yang sangat kecil atau tindakan kecil. Contoh satu, belanja di toko tetangga, pesan kopi di warung lokal dan bukan di kafe franchise besar, bantu share produk teman di sosial media, dan sebagainya. Karena setiap pembelian kecil dari kita bisa menjadi napas baru bagi seorang di luar sana. Dan terakhir, inovasi teknologi harus dijadikan teman UMKM, bukan ancaman.
Pemerintah dan swasta bisa bekerjasama membuat platform lokal yang mudah diakses untuk berjualan, pembiayaan, hingga pelatihan. Inovasi seperti QRIS, marketplace lokal, dan e-learning bisnis kecil harus menjangkau hingga ke pelosok desa. Karena kalau teknologi digunakan dengan benar, UMKM kecil pun bisa bermain di panggung yang sangat besar. Kadang kita berpikir pembangunan itu hanyalah urusan orang besar dan juga pemerintah. Tapi sebenarnya pembangunan dimulai dari niat kecil dan dari hati orang biasa. Dari satu warung yang tetap buka walau persegi, dari satu ibu rumah tangga yang mulai bisnis online dari dapur rumahnya. Itulah wajah sejati ekonomi Indonesia. Sederhana namun penuh harapan. Jadi, mulai sekarang dukung UMKM lokal, beli produk tetangga, bantu mereka tumbuh, karena di tangan mereka lah masa depan ekonomi bangsa ini dibangun.